ada kasus nih di rumah gitu ya. Serumah nih positif semua, ada 2 orang yang enggak tapi ikut isoman. Besok kasih Susu lah. beruang udah Bu. Saya juga lagi nyari. Nih buat kadang-kadang ini nih ada yang bilang kan ketakutan kita sendiri kan yang menjadi kita jadi drop ya. Nah buat teman-teman yang di luar sana, sobat-sobat DHB nih yang kayaknya keluar rumah aja, ada yang sampai 3 minggu nggak keluar rumah. Itu kan karena dia ngerasa apa ya, Takut parno. gitu kan, di rumah ada baby, ada keluarga yang lain gitu. Itu bener nggak sih? Bener. Tapi akhirnya dia bosen juga. Pikir aja yang mana naik di bawah. Tapi kan sebenarnya kayak itu juga mengurangi penularan ya Pak, terus juga Ya, mengurangi betul. resiko kita kena juga. Betul. Selama uang masih ada mah nggak apa-apa. Sekarang udah habis uangnya ya. Ini mah bosan Pak. Buat teman-teman nih, sobat-sobat DHB, ada nggak dari Alifia dulu nih, ada nggak sebelum nanti terakhir itu sama Kang Hilman nih? Pesan. Pesan-pesan lah buat teman-teman yang jangan terus parno deh lo gitu kan. Atau kalau udah kena harus ngapain? Mereka harus gitu kan. ngapain gitu. Harus ngubungin siapa atau harus kayak gimana gitu. Menurut versi itu. Alifia lah. Ya kalau misalnya yang belum terkena ya jangan sampai gitu ya, prokesnya diperketat aja gitu, terus jangan panik sama berita-berita yang ada di internet, di media gitu, karena kan belum tentu 100% benar gitu. Paling kita jaga diri aja gitu dengan prokes, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker ya kayak gitu. Oke. 5M. 5M. Bukan 17M. 5M juga udah banyak Pak. Ratna, gimana Ratna nih? Sama sih kayak Alifani, cuman ya gitu jangan terlalu panik gitu ya. Kalau misalkan kita udah ngerasa gejala nih, apalagi di rumah kita misalkan ada kayak lansia, itu kan ini banget ya, rentan, ada lansia, ada keluarga yang lain gitu ya. Kalau misalkan kita udah mulai ngerasa ada gejala, yang pertama ya panik jangan gitu ya, tapi kita harus waspada gitu, antisipasi aja. Berarti kita harus kayak misalkan lebih sering kayak misalkan dari luar cuci tangan, terus habis ngapain cuci tangan, terus pakai masker juga. Itu meskipun di dalam rumah sih sebenarnya Pak ya, kalau misalkan di dalam rumahnya Ada beberapa anggota keluarga gitu ya, harus lebih diperhatikan lagi. harus pakai masker juga di rumah pun harus. Ya kalau misalkan di dalam rumahnya itu banyak keluarga gitu. Kalau apalagi yang tinggal kosan kan nggak tahu nih teman kosannya dari Iya. mana. Ya itu. Oke Pak, yang terakhir. Entar, ini aku mau nanya agak penasaran. Kita nih ya, sekarang bingung nih. Bu, kita bingung nih. Teman-teman yang kayaknya gua keluar rumah takut gitu kan, di rumah nggak punya duit gitu kan, dia usaha juga. Ada nggak tips buat teman-teman deh yang apa ya? Mungkin jangan terlalu parno atau gimana gitu, supaya dia usaha juga tetap ya lancar lah gitu ya, atau Kan masih gimana? PPKM Pak. Ya tetap aja harus cari makan Bu. Aku agak bingung juga nih, gimana nih gitu. Pasti Pak Irfan jawab, tanya ke pemerintah. Hanya ke Pak Luhut. Lain tanya ke Hanya Pak Luhut. Tanya Pak Luhut. Gimana nih? Apakah memang udah deh kita isolasi total banget lah gitu? Ya gini, harusnya ya kita pakai yang namanya undang-undang karantina. Di mana harus kita lockdown. Cuma kan pemerintah kita sanggup untuk itu. Karena kalau yang namanya lockdown, hewan peliharaan pun jadi tanggungan negara. Dijamin lah. Dijamin oleh negara. Makanya kita nggak pernah lockdown ya. Kita Iya, nggak pernah selalu. lockdown, PPKM, Makanya. terus apa pembatasan Iya. itu. Ya itulah salah satu mungkin mengantisipasi itu. Ya cuman kan program di atasnya bagus, ke bawahnya kadang-kadang nggak sesuai. Oh. Ya bahkan yang di bawah ada yang sampai Korupsi. bukan pelaksanaannya ya itulah dendanya nggak sesuai gitu ya. Sama dia dagang dapat berapa, dendanya berapa, nggak sesuai. Justru dia dagang teh nyari uangnya kan buat bayar denda ya. Jadi penjara akhirnya kan. Itu maksudnya yang kebijakan-kebijakan itu kan udah dijalankan dan tidak sesuai, harusnya dievaluasi.
Ya, sebenarnya dengan prokes yang ketat itu Bisa aman. bagus gitu ya. Yang penting kan tadi Iya. 3M ya. Sekarang kan tinggal razia, orang yang nggak pakai masker kasih masker, selesai. Kerumun kita swab semua, yang positif kita ambil pindahin. Pada takut mereka kerumun. Iya. Bener. Tapi kan Harusnya itu- gitu loh sampai PPKM. Iya benar sih, tapi kan itu kayak pemerintah ngeluarin uang banyak mungkin mikirnya kayak gitu. Ya emang PPKM Apa nggak sih? ngeluarin uang banyak. Iya sih Sama sebenarnya. Iya, aja kan? sih. Ya. Ya sebenarnya sih Sekarang gitu ya. tinggal gerbek yang kerumun, swab langsung. Nah yang positif diambil. Harusnya gini Isolasi juga ya paksa. kayak tukang bakso gitu, di swab aja kalau dia negatif suruh jualan lagi. Nah, maksudnya ya apa dia jual Iya. apa? Sebenarnya Sebenarnya intinya jangan berkerumun kan. intinya kan jangan Ya, berkerumun itu tadi, kan. bukan nggak jualannya. Dia kalau selama take away nggak masalah. Ah, Makan di situ berkerumun, nah itu resiko. Tapi bisa nggak sih nular dari bakso? Kayak Wah. bapaknya kan bikin bakso terus makanannya Mesin virusnya masuk masuk. bisa nggak sih gitu? Ya mungkin Aku rada parno sama bapak. Bener, yang kerja di rumah teh, aku pikir si tetenya di-cut, nanti karunya nggak ada duit, terus juga aku nggak ada yang masak, nggak ada yang beres-beres. persis. Tapi kalau tetenya nggak di-cut, nanti masakan yang dia masak masuk COVID. Kalau misalnya dia ada virus, itu gimana sih? Itu dia lama banget. ya Kata kuncinya kan di droplet aja pokoknya. Makanya si tetenya sudah pakai masker ya. Kalau bicara penelitian ya mungkin nggak tahu tuh sejauh sampai situ enggak gitu ya. Karena kan ini masih baru ya namanya COVID ya. Semua juga dari nol gitu ya, nggak ada yang Baru ahli. terus penelitian juga ya. Karena kan ubah-ubah terus. Obat pun sekarang kemarin keluar yang update terbaru kan ternyata yang biasa dipakai sekarang udah nggak dipakai. Jadi selalu berubah itu. Nah, apakah dari makanan juga sama enggak? Ini loh, yang namanya mengkultur virus atau bakteri, dia kalau medianya nggak pas atau suhunya nggak pas bisa mati karena makhluk hidup juga. Oh iya. Ya, virus Belum makhluk hidup, makanannya kan? panas ya? Atau Iya. terlalu dingin? Iya. Jadi Nah, mati. ketika misalkan si virus dia hanya bertahan di suhu berapa masuk ke makanan, suhunya berapa, atau iya. misalkan di droplet, dia kan hidup di droplet nih. Kan droplet itu ada suhunya, ada medianya jelas, lendir, dia ada airnya. Ketika dia muncrat, ditunggu 1 jam kering, mati kan pasti virusnya. Terus Begitu juga kan dropletnya lebih jalan, aman juga buat- berubah itu. Mungkin pembantunya disuruh pakai masker. Iya, Wajib. paling bagus pakai masker. Wajib. Dengan kita banyak Satu-satunya ya. berita-berita, no, ya kan sekarang konsumsi berita gila, mau di WA, mau di apa, Sampai parno semuanya gitu ya. COVID lah gitu kan. Hmm. Itu tepat nggak sih sebetulnya untuk kewaspadaan atau bahkan kita jadi makin takut tuh? Iya. Makin takut banyak yang Harusnya ya. makin takut. Makanya ini beritanya harus imbang lah, ya. Yang sembuh sama Iya, yang makanya saya buat mereka pun nih banyak kok yang sembuh gitu ya, asal tidak panik. Dan yang awalnya dia ketika ada gejala mau dites, ketika orang itu mau dites ketahuan COVID langsung dipisahkan, tidak akan menularkan yang lain. Kan sekarang rata-rata pada nggak mau dites, dia ngerasa ini masuk angin biasa, cuek, tiba-tiba sekeluarga, nah makanya dan banyak ada yang siapa comorbid kluster gitu keluarga. ya. Nah kasihan yang komorbid, gitu. Oke, terakhir, Kang Hilman silakan mau nyampaikan ke teman-teman closing statementnya seperti apa sih nih? Dari tadi kan ngelerengin dulu Panjang-panjang kan, banget. gitu kan. Tolong biar jangan bahas tentang kawin lagi soal. Hah? Ini nggak ada segmen kawin lagi. Dia masih ingat. Oke, apa ya, apalagi mengenai COVID ya, ini intinya jangan panik menghadapi COVID ini. Justru kepanikanlah yang akan menjadi satu penyakit yang lebih parah dibandingkan COVID-nya itu sendiri. Ya, COVID itu ketika kita pertama sudah ketahuan, tinggal kita naikin kuatir antibodi, insya Allah aman gitu ya. Tapi kalau kitanya panik, antibodinya lemah dan virus bisa semakin banyak di tubuh kita gitu. Itu kalau kita makanya kalau udah ada gejala ya maulah dites gitu ya, di tracing supaya kalau benar memang kena COVID kita Tahu tidak akan penanganannya. menularkan yang lain. Dan Jadi hanya kita sendiri isolasi lah. Kalau gejala ringan bisa distikas, kita tampung, sok nggak apa-apa. Yang penting vitamin bisa masuk dari awal tuh untuk membantu antibodi si yang kena gitu. yang paling Kalau mau bagus di-tracing. ini, bentar nanya sekali lagi Pak ya. Vitamin yang paling bagus itu untuk COVID apa? Vitamin Vitamin C, D atau apa gitu? semua bagus, vitamin C bagus itu. Yang penting kan dosisnya yang pas gitu ya. Jangan sampai Kelebihan. kelebihan dosis bahaya buat ginjal kita. Ya, vitamin itu sesuai dengan kebutuhan orang ya gitu. Yang penting antibodi kita terbantu untuk melawan si virus. Kan fungsinya itu motivasi itu Memperkuat antibodi lah ya. Ya. Itu mungkin dari saya. Wow, keren banget. Ini pengetahuan yang tidak hanya sebetulnya sobat-sobat kita harus tahu banget. Jadi kita jangan terlalu paranoid juga ya.
Ternyata nih teman-teman sobat-sobat DHB, mahasiswa DHB yang ternyata memang tertular ketika praktek, alhamdulillah sehat-sehat saja. Dan Kata masih kuncinya berdiri. jangan parno ternyata. Jangan panik. Terus protokol kesehatan tegakkan dong, gitu kan, tetap pakai masker. Waduh. tadi perasaan 5 menit ada yang nggak pakai masker. Aku tadi batuk bu. Tadi nggak ada siapa-siapa kan? Aku nggak ada siapa-siapa. Oke itu aja, sobat-sobat DHB, makasih. Bunia, mau ada yang disampaikan? Bapak emang kita lagi seminar. Oke teman-teman DHB, thank you banget udah nonton. Semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Pokoknya intinya kalau kena COVID mau di tracking jangan panik. Terus isolasi mandiri pakai 3M dan pakai masker. Lima 3 kata Pak Hilman. Aku nambahin aja. Oke, thank you banget. Pokoknya ikutin terus kita di channel YouTube Gen Best DHB. Dadah. Makasih buat bintang tamunya.